Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya JK Maulana Alamsyah dari Universitas Pasundan Fakultas Hukum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem pemerintahan di Indonesia, teman-teman. Nah, jadi topik ini cukup krusial karena memahami fondasi demokrasi kita membantu kita sebagai warga negara untuk berkontribusi lebih aktif. Nah, di sini kita akan menjelajahi nih bentuk-bentuk negara, struktur pemerintahan, cabang kekuasaan dan tantangannya, teman-teman. Mari kita mulai. Nah, yang ke satu, ada bentuk negara dan dasar konstitusi. Nah, Indonesia adalah republik presidensial yang mendasarkan Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai konstitusi yang utama, Pancasila yang terdiri dari 5 sila, yaitu menjadi landasan moral dan filosofis Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman. Nah, menegaskan kedaulatan rakyat yang dimana kekuasaan berasal dari rakyat dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di sini ada sistem pemerintahan presidensial dengan elemen parlementer. Nah, sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial, teman-teman. Maaf kalau misalkan saya salah penyebutan. Nah, di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat. Namun ada elemen parlementer melalui mekanisme check and balance. Presiden dipilih langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali, teman-teman. Nah, dengan masa jabatan maksimal 2 periode, sistem ini memastikan stabilitas eksekutif sambil menetap akuntabel kepada legislatif. Nah, ada yang ketiga nih, teman-teman. Yang ketiga adalah cabang-cabang kekuasaan. Nah, sistem ini mengadopsi dari trias politika dengan 3 cabang utama, yaitu eksekutif, yang dimana eksekutif ini dipimpin oleh presiden dan dibantu oleh wakil presiden. Nah, presiden bertanggung jawab atas kebijakan nasional seperti pembangunan ekonomi dan hubungan internasional. Contoh, presiden yang dulu kita, yaitu Presiden Joko Widodo, memprioritaskan infrastruktur dan digitalisasi. Nah, dan banyak, tidak hanya infrastruktur dan digitalisasi, teman-teman, di era Presiden Joko Widodo ini. Nah, yang kedua ada legislatif, terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat yang kita sebut DPR dan Dewan Perwakilan Daerah yang kita sering mendengar dengan istilah DPD. Nah, DPR membuat undang-undang dan menyetujui APBN. Nah, DPD mewakili daerah untuk mencegah sentralisasi. Sistem ini memungkinkan partisipasi rakyat melalui pemilu, yaitu di mana ada pemilihan DPR, DPRD, pemilihan presiden yang kita punya hak untuk memilih siapa yang akan memimpin kita, memimpin daerah kita. Nah, yang ketiga ada yudikatif, Mahkamah Agung atau kita sering sebut MA, menangani peradilan umum, sementara Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Nah, lembaga ini menjaga supremasi hukum seperti dalam putusan MK yang membatalkan aturan kontroversial. Nah, yang keempat ada peran lembaga negara lainnya.
Nah, teman-teman, untuk mendukung transparansinya sebuah lembaga, ada lembaga yaitu lembaga seperti komisi yudisial untuk mengawasi hakim. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK untuk memerangi korupsi, dan Badan Pemeriksa Keuangan yaitu BPK untuk memeriksa keuangan di Indonesia yang mengaudit keuangan negara ini, teman-teman. Ini memperkuat akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Adanya lembaga-lembaga KY, KPK, dan BPK ini untuk mengawasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, yang kelima, ada tantangan dan evolusi. Sejak kemerdekaan, sistem ini berevolusi dari Orde Lama hingga Reformasi 1998, yang dimana Orde Lama yaitu Bapak Soekarno dan sampai era reformasi. Nah, yang membawa demokrasi multipartai, tantangan utama termasuk korupsi, polarisasi politik, dan desentralisasi melalui otonomi daerah, misalkan di Papua dan Aceh. Namun, dengan partisipasi masyarakat, sistem ini dapat diperbaiki melalui pemilu yang adil dan pengawasan yang aktif. Nah, jadi kesimpulan dalam disimpulin itu ya teman-teman dari saya tadi bicara tadi adalah sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial yang kuat didasarkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, dengan keseimbangan kekuasaan untuk melindungi kedaulatan rakyat. Sebagai warga negara, mari kita dukung dengan kesadaran dan partisipasinya, teman-teman. Kita berhak memilih. Kita punya hak pilih. Di dalam undang-undang kita punya hak dan kewajiban. Jangan takut ketika bersuara. Jangan takut memilih siapa presiden kita. Jangan sampai pilih, teman-teman. Nah, jadi sistem pemerintahan di Indonesia ini kenapa topiknya krusial? Karena memahami fondasi demokrasi, kita membantu kita sebagai warga negara untuk berkontribusi lebih aktif, teman-teman. Jangan sampai kita sebagai warga negara cuman diem saja, gitu, teman-teman. Nah, dan kita sebagai warga negara itu harus cerdas. Jangan lupakan pembukaan UUD alinea keempat, teman-teman. Mencerdaskan anak bangsa. Yang dimana kita itu sudah difasilitasi oleh negara dengan adanya sekolah, khususnya sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan ada kuliah, teman-teman, untuk melanjuti bidang studi kita. Nah, kita tuh warga negara harus cerdas, teman-teman. Kita harus jadi manusia yang cerdas di era digitalisasi ini, yang dimana serba AI, robot. Tapi yang membedakan kita dengan AI, dengan robot, yaitu kita memiliki pemikiran yang kritis. Nah, jadi kita juga jangan lupa dengan Pancasila, teman-teman. Itu harus jadi ideologi kita, harus jadi pedoman kita untuk bermasyarakat di Indonesia ini. Itu menjadi ciri khas. Dan sistem hukum di Indonesia itu adalah hybrid, yang dimana kita mengambil sistem-sistem hukum yang ada di dunia ini, dan itu menjadi ciri khas kita. Bisa menggabungkan dan menjadi sebuah
sistem hukum yang ada di Indonesia ini menjadi lebih baik, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan tentang pemerintahan, sistem pemerintahan ya teman-teman. Mungkin kita akan lanjut di video-video setelahnya. Saya akan mengupload video lagi. Mungkin cukup dukung saya teman-teman untuk menjadi mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang bermoral, mahasiswa yang berintelektual tinggi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.